Halo semuanya, selamat bertemu lagi bersama saya Riki Putra pada acara Let Me Know Talks. Pada acara kali ini, saya akan membawakan materi terkait dengan industri digital interaktif Indonesia dan peluang karir. Oke, baik. Isu pertama yang akan saya angkat ialah terkait dengan industri digital interaktif Indonesia itu sendiri, di mana industri digital interaktif Indonesia pada saat ini sudah makin berkembang ya, dan banyak produk yang dihasilkan. Nah, di sini sebelum saya memberikan beberapa contoh produk yang terkait dengan digital interaktif, di sini ada anekdot gitu ya. The medium is the message gitu ya. Di mana medium ini merupakan suatu pesan. Kalau kita berbicara terkait medium ya, terutama yang bisa menyampaikan pesan, kita sudah melalui beberapa fase perubahan di situ. Kita lihat dari bentuk medium yang secara fisik atau physical. Mulai dari print ataupun dalam bentuk environment yang terlihat atau terbentuk atau yang bisa dipegang atau diraba gitu ya. Nah, kemudian mulai berubah, mulai bertransformasi di era selanjutnya menjadi medium yang disampaikan melalui transmisi atau transmission ya. Di mana pesan pada periode ini disampaikan dalam bentuk transmisi gitu ya. Contohnya dalam bentuk on air ataupun dalam bentuk online ya. Kemudian pada saat ini ya, medium dalam menyampaikan pesan itu sudah berubah kembali ya, sudah bertransformasi kembali menjadi bentuk simulasi ya. Bentuk ini sudah kita sering jumpai pada periode kali ini atau yang biasa disebut dengan immersive media gitu ya. Nah, inilah perubahan medium yang kita lihat secara periodik yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi, mulai dari bentuk fisik sampai transmisi, kemudian dalam bentuk simulasi. Seperti apa sih contoh-contohnya? Nah, ini akan saya jelaskan gitu ya. Nah, di sini saya akan berbicara terkait dengan bentuk medium yang terkait dengan on screen plus gitu ya, plus interaktif di dalamnya ya. Kita mungkin tahu yang namanya website ya. Siapa yang tidak tahu website pada saat ini? Nah, itu adalah salah satu contoh alat atau media yang bisa kita gunakan atau kita pakai yang memiliki bentuk interaktif di dalamnya melalui tatapan layar atau on screen. Kemudian adalah aplikasi ya, produk selanjutnya adalah aplikasi di mana bentuk ini juga menghadirkan bentuk interaktivitas pada penggunanya. Yang selanjutnya adalah game. Nah, mungkin kalian semua sudah memainkan game ya, entah itu game mobile, entah itu game di PC ataupun di konsol gitu ya. Nah, ini adalah bentuk media atau alat yang kita gunakan secara tatapan layar tapi kita bisa berinteraksi di situ ya. Nah, kemudian berkembang kembali nih menjadi bentuk on screen dalam bentuk hologram di situ. Di mana di situ juga ada bentuk interaktif di dalamnya yang bisa dihadirkan. Contohnya apa sih? Nah, ada beberapa contoh yang diterapkan dalam bentuk on screen, dalam bentuk hologram ini dan sudah dipakai juga dalam seni pertunjukan. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah melihat gitu ya konser yang menghadirkan bentuk sosok hologram orang gitu ya, walaupun orang tersebut telah tiada gitu ya. Nah, kemudian ada lagi produk terkait dengan on screen dan interaktif, ada ER atau augmented reality, kemudian ada virtual reality dan ada mixed reality. Nah, saya rasa semua produk ini kalian sudah pernah melihatnya ataupun pernah menggunakan ya. Kita akan lihat beberapa penerapannya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu adalah penerapan dalam produk website di sini ya, di mana kalau kita lihat dalam produk website ini gitu ya, banyak button yang kita lihat di situ sehingga itulah adalah salah satu tools atau alat untuk melakukan interaktif sehingga kita mendapatkan informasi di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada produk dalam bentuk aplikasi ya. Siapa yang tidak menggunakan aplikasi? Contohnya aplikasi transportasi online di sini ya. Di situ juga ada bentuk interaksi yang dihadirkan terhadap penggunanya. Ada bentuk sensasi yang dihadirkan terhadap penggunanya ya. Nah,
Yang selanjutnya adalah game, ya. Siapa yang tidak pernah memainkan game gitu ya? Entah game itu dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3D gitu ya, atau 3 dimensi gitu. Nah, di dalam game ini sudah banyak bentuk interaktif yang dihadirkan atau ditawarkan terkait dengan controller yang kita pakai gitu ya. Nah, kemudian produk yang selanjutnya adalah dalam bentuk hologram gitu ya. Nah, ini adalah dalam bentuk hologram yang sifatnya sederhana di mana kita mensimulasikan tampilan dari visual dalam bentuk dimensi pencahayaan, bias cahaya yang dipantulkan pada media seperti kubus ataupun seperti kaca gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke augmented reality. Nah, bentuk produk ini sering kita gunakan atau sering kita jumpai pada bentuk edukasi pendidikan. Ya, kalau kita lihat di contoh di sini adalah terkait dengan augmented reality, mungkin pengenalan terkait dengan beberapa icon-icon di dunia gitu ya, yang bisa dimainkan oleh anak usia dini dengan menggunakan perangkat tambahan yaitu bisa smartphone ataupun bisa tablet gitu ya. Nah, kemudian masuk ke virtual reality. Di sini kita masuk ke dunia virtual, seolah-olah kita hadir di dunia virtual tersebut dengan menggunakan perangkat VR ini, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya mixed reality. Ini adalah penggabungan antara dunia nyata atau dunia real ya dengan dunia virtual gitu ya. Kalau contohnya adalah dalam penerapan game Pokemon Go, di mana di situ kita lihat terjadi bentuk interaksi atau interaktif gitu ya antara dunia virtual dengan dunia nyata atau realitas gitu ya. Ada terkoneksi di situ. Nah, selanjutnya isu kedua yang akan saya bahas terkait dengan peluang karir di industri digital interaktif itu seperti apa sih kan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa peluang karir yang bisa kalian lihat atau bisa kalian dapatkan nantinya. Yang pertama itu terkait dengan creative director gitu ya. Nah, di sini kalian bisa menjadi seorang creative director ataupun kalian bisa menjadi 2D atau 3D artist di sini. Membuat suatu bentuk visual asset dari karakter, environment misalkan untuk game ataupun untuk VR, ER gitu ya, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa menjadi UI ataupun UI designer di sini ya, bisa menjadi UX designer untuk aplikasi, website dan sebagainya, atau menjadi game designer yang merancang dan yang membuat suatu bentuk game gitu ya, ataupun menjadi game producer di sini, menjadi produser game, ataupun seorang art designer ya yang menentukan artnya pada suatu produk seperti apa nantinya gitu ya. Nah, kurang lebih ini adalah peluang karir yang bisa teman-teman dapatkan atau bisa teman-teman pilih ya apabila ingin terjun ke dunia industri interaktif pada saat ini ya. Nah, itu semua yang tadi saya jelaskan bisa teman-teman dapatkan sebetulnya ya pada kampus Budi Luhur gitu ya atau Universitas Budi Luhur gitu ya, khususnya di Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif karena di kampus Budi Luhur gitu ya ada konsentrasi Digital Interaction Design gitu ya yang masuk ke program studi Desain Komunikasi Visual. Nah, ini adalah salah satu konsentrasi yang ada di DKV Budi Luhur di mana yang tadi saya paparkan atau jelaskan, kita akan garap semua, kita akan buat semua bagaimana kita membuat suatu bentuk tampilan website, tampilan aplikasi gitu ya, membuat game, hologram, bahkan sampai ER gitu ya, yang akan kita buat nantinya gitu ya. Nah, itu tadi terkait pemaparan terkait dengan industri digital interaktif yang ada di Indonesia setidaknya yang bisa menjadi gambaran bagi kalian semua dan menjadi insight atau menambah wawasan apabila kalian memang ingin terjun ke dunia tersebut. Baik, terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya. Semoga pemaparan saya ini memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih.